desa pelosok Kalimantan. Kisah ini terjadi pada tahun 1997 dan narasumbernya adalah anak dari Aam sendiri. Aam sebenarnya adalah seorang buruh sadap karet di sebuah perkebunan milik negara. Pekerjaan ini menuntutnya untuk berangkat sejak pagi buta. Dia terbiasa berjalan di antara pepohonan karet yang sunyi, hanya ditemani suara serangga dan gemerisik dedaunan. Setiap paginya, Aam membawa pisau sadapnya yang tajam dan mangkok plastik untuk menampung getah karet. Dia menyusuri deretan pohon satu demi satu, menyadap dengan gerakan terlatih dan cepat. Getah karet menetes pelan-pelan mengisi mangkok kecilnya. Pekerjaan ini dilakukannya hingga matahari mulai terik di atas kepala. Siang hari, Aam kembali ke rumah untuk makan siang sederhana, biasanya hanya nasi dengan lauk seadanya. Setelah beristirahat sebentar, ia akan mempersiapkan diri untuk pekerjaan keduanya, menjadi tukang ojek. Pada pukul 3 sore, Aam keluar dari rumahnya dengan motor bebek tua yang selalu menjadi andalannya. Motor itu sudah berumur dengan knalpot yang sering mengeluarkan suara bising. Pangkalan ojek tempat Aam biasa mangkal terletak di sebuah persimpangan jalan utama kecamatan. Di sana, ia bertemu dengan teman-teman sejawatnya, sesama tukang ojek yang juga memiliki cerita hidup masing-masing. Mereka duduk di bangku panjang yang terbuat dari kayu kasar, menunggu penumpang yang membutuhkan jasa mereka. Suasana di pangkalan ojek cukup ramai, dengan suara obrolan tukang ojek bercampur dengan deru kendaraan yang lewat. Aam biasanya mulai mengojek pada siang hari. Dia mengantar mereka pulang ke desa yang juga harus melewati area perkebunan karet. Dia sudah hafal betul setiap jalan perkebunan, termasuk di mana lubang yang harus dihindari, lalu di mana saja tikungan tajam yang berbahaya. Saat hari mulai memasuki malam, hanya ada beberapa tukang ojek yang berani bertahan di sana, dan salah satunya adalah Aam. Terkadang ada saja orang yang pulang kemalaman ke salah satu desa. Merekalah orang-orang yang biasa menjadi penumpang ojek Aam. Banyak orang yang menyindir Aam karena bekerja begitu keras tiap hari, sementara gaji yang ia dapatkan sebagai buruh sadap seharusnya cukup untuk menghidupi keluarganya. Terlebih lagi, sekarang hanya cukup menafkahi istri dan anak bungsunya saja. Mendengar cibiran orang seperti itu, Ampun hanya tersenyum simpul. Dia memang lelaki pendiam yang tidak banyak bicara. Sesungguhnya Aam dan istrinya, Ida, tengah menjalani hari-hari berat setelah mereka menikahkan anak mereka dalam pesta besar. Pernikahan yang meriah itu menguras tabungan mereka. Bahkan Aam masih harus berhutang ke bank yang harus diangsur setiap bulannya. Meskipun begitu, Am dan Ida tidak menyesal sedikit pun. Mereka merasa bahagia bisa memberikan pernikahan yang layak untuk putri sulung mereka. Pagi itu seperti biasa, Am bangun sebelum fajar. Ia bersiap untuk hari yang panjang dengan bergegas ke sumur tua yang ada di belakang rumahnya. Air yang dingin mulai membasuh wajahnya sehingga ia terjaga penuh. Setelah rasa kantuk hilang, Aam mengenakan pakaian kerjanya yang sudah lusuh, lantas bersiap menuju perkebunan karet. Tidak ada firasat apapun tentang kejadian yang akan dialaminya hari itu. Semua berjalan seperti biasa. Ida yang sudah bangun lebih dulu menyiapkan sarapan untuk dibawa Aam ke kebun. Bekalnya hanya nasi dengan ikan asin sepat goreng, tetapi itu sudah cukup mengenyangkan. Hari ini sudah jatuh tempo untuk bayar angsuran, ucap Ida seraya menyerahkan botol berisikan air teh ke tangan Aam. Uang yang kutitipkan sudah cukup kah untuk membayar angsuran? Tanya Aam. Cukup, tapi setelah itu kita kada isi uang lagi. Ida mengeluarkan dompet kecil yang dulu diperolehnya setelah membeli perhiasan di toko emas. Sekarang yang tertinggal hanyalah dompetnya saja. Emas milik Ida sudah terjual semua. Sisa sedikit, ujar Ida lagi setelah menghitung sisa uangnya. Pas untuk si Utus sekolah. Aam menyeringai masam.
Setidaknya masih ada sisa. Istrinya terkekeh kala mendengar jawaban Aam. Benar apa yang dikatakan suaminya, setidaknya masih ada sisa untuk uang saku utuh bersekolah. Sepulang dari menyadap, Aam tak berkomentar apa-apa saat Ida menyiapkan makan siang seadanya. Daun singkong rebus, sambal terasi tetap saja terasa enak saat perut lapar. Utuh yang baru kelas 3 SMP juga tidak banyak protes. Dia memang sudah mengetahui keadaan ekonomi orang tuanya yang kala itu sedang menurun. Kaina ulun maunjun lawan kawanan. Mudah-mudahan dapat iwa haruan, malah ujar Utuh setelah selesai makan. Jangan di Bandungan Jabu, di situ ada yang melihat buaya. Maunjun di Sungai Dayung Haja kena, sahut tidak. Aam hanya mendengarkan obrolan mereka tanpa banyak bicara. Dia memang pendiam sejak dahulu. Setelah rasa lelahnya hilang, Aam pergi ke pangkalan ojek. Mereka duduk di bangku panjang sambil merokok menunggu penumpang yang membutuhkan jasa ojek. Aam yang terlihat semakin kurus menarik perhatian kawan-kawannya. Bang, pian kelihatan tambah kurus saja. Garingkah? Tanya Wawan, salah satu teman sesama tukang ojek. Dia bertanya sambil menyeruput kopi hitam dari gelas kecil di warung kopi dekat pangkalan ojek. Wawan juga ikut memesan satu gelas kopi lagi untuk Aam. Kada usah, Wan, tolak Aam saat temannya itu memesankan kopi. Wawan tak mendengarkan protes Aam. Ia langsung membayar pesanannya sehingga Aam tidak berkutik. Garing apa pian Mang? Tanya Wawan lagi. Aam tersenyum lemah mencoba menutupi kelelahan yang dirasakannya. Cuma kada ada nafsu makan. Teman-temannya mengerti situasi Aam dan keluarga. Mereka tahu betapa banyak pengorbanan yang dilakukan Aam demi pernikahan anaknya. Meskipun begitu, mereka tetap khawatir melihat kondisi Aam yang terlihat selalu kelelahan. Malam harinya, Aam sudah bersiap pulang setelah beberapa kali mendapat penumpang. Pangkalan ojek yang biasanya ramai juga sudah sepi sejak sebelum maghrib. Teman-temannya sudah pulang satu persatu, hanya Aam yang tersisa. Ia mengenakan jaket lusuhnya setelah menghitung ulang uang yang berhasil didapatkannya hari itu. Setelah dipotong bensin dan rokok, uang yang tersisa masih cukup untuk membeli beras dan lauk esok hari. Ketika Aam hampir menghidupkan mesin motornya, seorang pria mendekat dari warung kopi. Pria itu tampak terburu-buru dengan wajah yang terlihat cemas. Mang, bisa mengantar saya pulang? Tanyanya dengan suara mendesak. Tolong banar, Mang. Ulun bayar 2 kali lipat dari ongkos biasa. Aam mengangguk. Ia merasa tidak tega untuk menolak meskipun tubuhnya terasa sudah sangat lelah. Boleh, ayo naik. Mau pulang kemana? Ke Air Putih, Mang, jawab pria itu sambil menaiki motor Aam. Aam mengangguk lagi. Desa itu sedikit jauh dari tempat tinggalnya, tetapi dia tidak keberatan. Setidaknya Aam akan mendapatkan tambahan untuk uang belanja Ida besok. Mereka pun memulai perjalanan melalui jalan desa. Aam mengendarai motornya dengan hati-hati agar tak menabrak lubang yang menganga. Untung pian tadi belum bulik, kata pria itu memulai percakapan. Oh ya, nama saya Sandi, Mang. Baru pulang, balas Aam yang sebenarnya penasaran kenapa masih ada orang Air Putih yang pulang kemalaman. Umumnya mereka pulang sebelum maghrib agar segera sampai di rumah lebih cepat. Sandi mengangguk walau tahu Aam tidak bisa melihatnya. Iya, Mang, tadi saya kasihkan di rumah orang tua sampai lupa waktu. Kalau saja tadi tidak ketemu pian, mungkin saya harus jalan kaki pulang atau menginap di warung kopi tadi. Aam tersenyum sedikit kala mendengar ucapan Sandi. Memangnya berani pulang jalan kaki sampai ke sana? Apalagi di sana ada tangki. Dia tidak melanjutkan kata-katanya. Tangki yang akan dilewatinya sudah terkenal angker. Sebaiknya tak usah diungkit-ungkit saat malam seperti ini. Tangki yang mana, Mang? Tanya Sandi penasaran. Mereka memang harus melalui 3 tangki sebelum tiba ke tempat tujuan Sandi. Tempat yang biasa digunakan untuk menampung karet hasil sadapan para buruh, biasanya disebut tangki oleh warga sekitar. Bangunan tersebut cukup tinggi dan biasanya hanya ramai di pagi hari saat penyadap menyetor karet. Setelah mobil tangki pengangkut getah karet datang, tempat itu pun kembali sepi. Banyak kejadian menakutkan yang dilihat oleh orang yang kebetulan lewat tempat tersebut sehingga tangki dikenal angker.
Aam tidak menjawab pertanyaan Sandi. Dia enggan bercerita lebih banyak mengenai tempat tersebut. Setelah beberapa menit, mereka pun tiba di persimpangan yang menuju tempat tinggal Sandi. Aam melambatkan laju motor lalu menoleh ke belakang. Di air putih lama atau baru? Yang lama, Mang. Tidak jauh dari jalan, jawab Sandi. Aam mengikuti arahan Sandi, melaju perlahan melalui jalan yang terbuat dari tanah. Tidak ada penerangan selain dari sepeda motor Aam. Akhirnya, mereka memasuki pemukiman dengan bentuk bangunan yang hampir sama. Ini dia. Terima kasih banyak ya, Mang, sudah diantar. Berapa ongkosnya? Tanya Sandi sambil turun dari motor. Ia mengeluarkan selembar uang dengan nominal yang cukup besar. Aam memandangi uang itu. Dia tidak punya kembalian yang cukup. Simpan saja, aku tidak punya uang kembalian. Sandi terkejut kala mendengar jawaban dari Aam. Tapi Mang, sudah, doakan saja supaya Amang banyak rezeki. Aam menyahut sambil memutar motor. Terima kasih ya, Mang. Semoga pian selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Sandi bersuara agak keras karena Aam sudah kembali menjalankan motornya. Aam mengangguk, merasa sedikit hangat di hatinya. Amin. Sama-sama, Nang. Tidak lama kemudian, Aam sudah tiba di rumahnya, disambut oleh Ida yang sudah menunggu dengan secangkir teh hangat. Malam itu, meskipun tubuhnya penat, Aam tidur dengan hati yang tenang dan puas. Keesokan harinya, Aam masih menikmati sebatang rokok saat Wawan menegurnya. Kenapa belum pulang, Mang? Habiskan sebatang rokok dulu, tanggung pulang sekarang, jawab Aam. Wawan memandangnya gelisah. Merokok kan bisa sambil di jalan, Mang. Ayolah cepat pulang, jangan sampai kemalaman di jalan. Aam tertawa kala mendengar ucapan dari Wawan. Kamu ini ada-ada saja, Wan. Memangnya kenapa kalau kemalaman? Takut ada hantu? Orang tua seumuranku sudah tidak takut hantu. Hutang yang belum terbayar itu jauh lebih menakutkan. Wawan menyerah. Ia lalu pulang lebih dulu bersamaan dengan azan maghrib. Aam mengangkat bahu kala melihat Wawan yang terburu-buru. Sebenarnya dia heran juga karena pangkalan ojek tak seperti biasanya. Seingat Aam, 2 minggu yang lalu tempat itu masih ramai sampai menjelang tengah malam. Sekarang bukan hanya para tukang ojek yang pulang cepat, pemilik warung kopi pun sudah tutup sebelum maghrib. Setelah pukul 10 malam, Aam baru beranjak pulang. Dia mendapat penumpang lebih banyak hari ini karena memang tak ada saingan. Dia sudah menyalakan motor ketika Sandi kembali mendadak muncul. Mang, tunggu, Mang. Aam memandangi Sandi yang terburu-buru dengan ransel di punggung. Pulang kemalaman lagi. Sandi mengangguk, hanya saja wajahnya kali ini tampak lebih pucat. Aam mengira jika pemuda itu pasti kelelahan karena setiap hari harus bolak-balik menempuh perjalanan yang cukup jauh. Tiba-tiba, langit yang semula penuh bintang menjadi mendung tebal. Tak lama kemudian hujan turun dengan deras. Aam mempercepat laju sepeda motornya, berharap bisa sampai sebelum hujan semakin lebat. Namun, hujan ternyata semakin deras dan membuat jalan tanah menjadi licin. Kita terobos saja, Mang. Sudah dekat, kata Sandi dari arah belakang. Suaranya terdengar di tengah gemuruh hujan. Aam mengangguk, meskipun dalam hatinya ada sedikit rasa khawatir. Mereka terus melaju di tengah hujan, walau butiran air hujan terus memukul wajah dan tubuh mereka. Saat mereka mendekati persimpangan untuk menuju air putih, Aam tiba-tiba mencium bau amis yang kuat dari sekitaran motornya. Sandi, mencium bau amis lah? Kayak bau darah, tanya Aam. Suaranya keras mengatasi suara hujan. Sandi tidak menjawab. Ia hanya diam dengan wajah yang sulit terlihat jelas karena gelap. Aam merasa aneh karena Sandi mendadak jadi pendiam, tetapi ia memutuskan untuk tidak bertanya lagi. Ia lalu berhenti di depan rumah Sandi seperti kemarin, lalu menunggu pemuda itu turun. Kali ini Sandi mengulurkan uang yang jumlahnya cukup banyak. Kebanyakan, tolak Aam saat ia melihat jumlah yang disodorkan Sandi. Ambil saja, Mang. Sandi terus memaksa Aam untuk menerimanya. Aam pun akhirnya menerima uang itu dengan ragu-ragu. Baiklah, terima kasih, Nang.
Sandi sudah masuk ke dalam rumah saat Aam mengucapkan terima kasih. Aam yang ditinggalkan di luar rumah mengerutkan kening. Akan tetapi Aam tampil pusing. Dia segera berbalik pulang sambil mengendarai motor di jalan yang licin. Hujan yang turun dengan deras membuat jalan berlubang itu kini digenangi air. Motor Aam tak bisa melaju cepat karena jalanan sangat licin. Dia juga tak mau masuk ke dalam genangan yang cukup dalam. Bulu roma Aam berdiri ketika ia melewati tangki karet di sebelah kiri. Bangunan dari kayu itu terlihat jelas saat kilat menyambar. Sekilas ia menoleh ke arah tangki, lalu kehilangan keseimbangan. Hampir saja motornya tergelincir jatuh. Untung dia bisa segera menyeimbangkannya. Kali ini dia tidak berani lagi menoleh ke sisi kiri kanan jalan. Aam terus mengendarai motor walau tangannya gemetar. Sesampainya di rumah, Aam disambut oleh Ida yang khawatir melihat suaminya basah kuyup. "Kenapa sampai kehujanan begini, Bah?" Aam langsung masuk ke dalam rumah. Ia lalu memanggil Ida agar menemaninya mandi. "Kenapa minta ditemani segala?" pikir Ida yang berdiri di depan pintu kamar mandi. Selama ini tak pernah suaminya terlihat seperti orang ketakutan itu. Setelah berganti pakaian dan minum teh hangat, Aam baru bercerita kalau tadi di tangki air putih dia melihat ada orang berdiri sambil memandanginya. "Ah, mungkin itu orang yang pulang kemalaman," tukas Ida. Kalau itu memang orang, seharusnya ia berteriak meminta untuk diantar pulang. Tapi memangnya ada orang waras yang berani berdiri sendirian tengah malam di tempat angker seperti itu? Aam menyaut kesal. "Ya kalau begitu dia pasti orang gila." Ida menyaut tenang. "Lagi pula pian ini kenapa, Bah? Biasanya tidak pernah takut hantu." Kata-kata Ida berhasil membuat Aam terdiam. Ya, selama ini dia memang selalu sesumbar tak takut hantu. Akan tetapi kejadian malam ini membuatnya berpikir ulang. "Tadi penumpangku itu bau anyir darah," gumam Aam. Ida mengerutkan dahi. "Bau anyir? Apa dia terluka?" "Entahlah." Dia tidak mau menjawab. Jawab Aan sambil mencoba mengingat-ingat. Tadi Sandi memang terlihat lebih tegang. Apa mungkin pemuda itu sebenarnya sedang menahan sakit karena lukanya? Ampun sudah melupakan kejadian itu. Keesokan harinya, dia sudah sibuk menyadap karet lalu menyetorkannya ke tangki. Rianto mandor Aam mendekatinya. "Masih ojek malam, Mang?" Aam mengiyakan pertanyaan Rianto. "Apa pian kada takut?" tanya Rianto lagi. "Ada banyak penumpang ya, sampai pian nekat narik ojek tiap malam." Aan tersenyum lelah. "Biasa saja, Pak. Tetapi cukuplah untuk makan sehari-hari." Percakapan berlanjut dengan berbagai topik, dari harga bahan bakar hingga kondisi jalan yang semakin rusak. Hingga akhirnya pembicaraan beralih ke kejadian kecelakaan yang baru saja terjadi beberapa hari lalu. "Pian kada ketemu yang aneh-aneh setelah kecelakaan itu, Mang?" Aam tidak mengerti. "Kecelakaan? Kecelakaan apa, Pak? Aku kada tahu ada kecelakaan." "Oh iya, pian kan sakit waktu itu, jadi wajar kada tahu," jawab Rianto. "Ada laki-laki meninggal karena menabrak pohon karet. Sepertinya dia mabuk, jadi tidak bisa mengendalikan motornya." Aam mengerutkan kening, mencoba mengingat-ingat apakah ia mendengar sesuatu dari tetangga atau keluarganya. "Serius? Kenapa kada ada yang bercerita?" "Kejadian itu sudah 7 malam yang lalu, Mang. Malah kami sempat heboh karena ada laki-laki berdiri tiap malam di pinggir jalan, persis di tempat kecelakaan," jelas Rianto. Suasana menjadi hening sejenak. Semua orang yang mendengar mengusap leher karena ngeri. Am juga merasakan sedikit rasa takut ketika tahu jalan yang biasa ia lalui sehari-hari menjadi tempat kecelakaan tragis. "Wah, pantas saja aku kada tahu. Waktu itu aku memang lagi demam tinggi di rumah," kata Aam sambil menghela nafas panjang. "Kasihan juga ya. Memangnya siapa yang meninggal?" "Ah, itu dia. Kada ada yang tahu ngarannya. Kemudian dia kesini untuk menemui kerabat atau kenalannya, tapi naas, dia kecelakaan sebelum sampai tujuan," jawab Prianto dengan nada prihatin. "Ah, sejak kejadian itu, orang-orang jadi takut lewat jalan kebun karet, apalagi kalau malam. Cuma pian aja yang masih berani, Mang," tambah Rianto sambil memandang Aam dengan tatapan takjub. Aam meringis. "Terpaksa, Pak.
Kalau kada kaya itu, kayak apa anak bini ulun makan? Rianto membenarkan apa yang dikatakan Aam. Dalam kondisi seperti ini, dia memang tidak punya banyak alasan. Setelah hasil sadapannya dicatat, Aam berpamitan pulang. Dia segera mencari Ida lalu menceritakan apa yang didengarnya tadi. "Ah, jangan-jangan bau anyir yang pian cium itu asalnya dari hantu yang gentayangan." "Tebak Ida," Aam bergidik. Dia juga teringat akan sosok putih yang ia lihat malam itu. "Bisa jadi," jawabnya. Sambil memperhatikan bulu roma di lengannya, ia kembali merinding kala teringat sosok di tengah kegelapan malam itu. "Jadi hari ini pian mengojek sampai maghrib?" tanya Ida pula. Kali ini menggeleng. Gajian masih jauh dari mata sedangkan rumah tangganya masih butuh uang tiap hari. "Doakan saja supaya tidak ada kejadian apa-apa. Aku pulang selamat dan membawa banyak uang." Meraih topi lusuhnya. Di wilayah pedesaan seperti ini, dia tak perlu membawa helm saat mengojek. Dia cukup membawa jaket tebal dan sebungkus rokok untuk menghangatkan badan. Seperti biasa, Sandi selalu muncul tiap kali Aam bersiap pulang. Kejadian ini mulai terasa ganjil baginya, tetapi Aam memilih untuk menyimpan pertanyaannya. Dia takut menyinggung perasaan pemuda itu. Dalam perjalanan, Aam memutuskan mengobrol dengan Sandi guna mengisi kesunyian. "Sudah lama tinggal di sini, Ding?" tanya Aam yang memang sudah lama merasa penasaran. Sandi yang duduk di belakang Aam tampak ragu sejenak sebelum menjawab. "Sebenarnya saya memang baru saja pindah ke sini, Mang. Abah menyuruh ulun belajar bekerja sendiri karena dianggap sudah dewasa." Aam merasa sedikit iba kala mendengar cerita dari Sandi. "Oh, begitu ya. Masih berat juga tinggal sendirian di tempat baru. Tapi sebelumnya kamu sudah terbiasa menyadap karet kah?" "Belum, Mang. Makanya mandor sering marah-marah karena pohon karetnya rusak," jawab Sandi dengan nada sedih. "Ulun mau pulang ke rumah, tapi Abah selalu marah-marah. Terpaksa ulun tahan-tahan bagawi di sini. Aslinya sudah kada tahan. Mana nyamuknya besar-besar juga di sini. Tiap hari harus pakai obat nyamuk." Aam terbahak kala mendengar jawaban Sandi. Nyamuk di wilayah perkebunan karet memang berukuran besar dan sangat ganas. Bagi orang yang tidak terbiasa digigit nyamuk, kulitnya akan langsung bentol-bentol. "Lalu kenapa kamu selalu pulang ke kota setiap hari? Rugi di ongkos kan?" Pertanyaan Aam tak dijawab Sandi. Dia membisu hingga Aam menjadi salah tingkah. Dia pun ikut terdiam, lantas memikirkan cuaca yang anehnya terasa sangat dingin sehingga Aam menggigil. "Ah, dingin sekali. Padahal biasanya tidak sedingin ini." Jaket yang biasa dipakai Aam pun tak sanggup menangkal dingin yang terasa menusuk tulang. Saat mereka berhenti di depan rumah Sandi, Aam terkejut saat melihat sesuatu. Tepat di teras rumah ada sebuah motor yang mengkilap. Jelas kendaraan itu dalam keadaan terawat. "Kamu punya motor sendiri, Ding?" tanya Aam tak sengaja. Sandi berbalik, matanya menatap kosong ke arah rumah. Bahunya terkulai saat menyadari motor yang terparkir di sana. "Wah, kalau memang ada motor sendiri, kenapa harus pakai ojek?" tanya Aam setengah berseloroh. Sandi menggeleng. "Itu rusak, Mang." Tubuhnya terlihat kehilangan keseimbangan sehingga Aam bergegas turun dari motor. Ia memegang tubuh Sandi agar tidak ambruk ke tanah. "Hah, kenapa? Kamu sakit?" tanya Aam prihatin. "Ada orang yang bisa menemanimu di rumah?" Aam melirik ke arah rumah sekali lagi. Kali ini ia merasa lega saat melihat bayangan seseorang berdiri di balik tirai jendela. Postur tubuhnya mirip sekali dengan Sandi. Mungkin itu saudaranya. "Ah, itu ada saudaramu," ujar Aam sambil menunjuk ke arah jendela lalu mengeraskan suaranya. "Assalamualaikum." Tapi tidak ada sautan. Aam merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia ingin bertanya kepada Sandi, akan tetapi ketika Aam menoleh, ia melihat Sandi memandangnya dengan wajah pucat seolah tidak ada darah yang mengalir di wajahnya. "Sandi, yang di jendela itu siapa?" tanya Aam dengan suara bergetar menunjuk ke arah bayangan di balik tirai. "Saya tinggal sendirian di sini, Mang," bisik Sandi. Aam tercengang. Ia menoleh lagi ke arah jendela dan kali ini tak lagi terlihat bayangan di balik tirai.
Aam menggosok matanya berulang kali demi memastikan ia tak salah lihat, tetapi jangankan bayangan, rumah yang dihuni Sandi justru terlihat gelap gulita. "Ah, tadi aku salah lihat," ujarnya seorang diri. Sandi lalu berjalan menuju pintu rumahnya tanpa mengatakan apapun. Aam menyalakan mesin motornya kembali dan segera pergi. Dia sampai lupa menagih ongkos ojek. Dalam perjalanan pulang, pikiran Aam sangat kalut. Motor dipacu kencang sehingga dia segera sampai di rumah. Ida yang mendengar deru kencang sepeda motor suaminya bergegas menyambut di depan pintu. "Kenapa laju-laju, Bah?" Aam menarik tangan istrinya agar segera masuk. Kali ini Aam tak lagi membasuh tangan dan kaki. Dia langsung berbaring di kasur, selimut tebal menutupi tubuhnya. Ida menggerutkan kening kalau melihat suaminya yang menggigil kedinginan. Dia meraba dahi Aam, tetapi suhu tubuh suaminya masih normal walau dipenuhi dengan keringat. Dia terus menggeleng walau Ida mencecara berkali-kali. Aam akhirnya tertidur, tetapi sesekali ia terbangun sambil mengigau keras. Keesokan harinya, Aam pun terpaksa berobat ke klinik milik perusahaan. Wajahnya terlihat lesu saat menunggu antrian obat di apotek. "Mang, Wawan menepuk bahu temannya itu." "Garing?" menyeringai, bibirnya merah karena demam tinggi. "Makanya, Mang, jangan mengojek sampai tengah malam terus." Wawan terbahak. Dia hari ini datang ke klinik untuk mengantar anaknya berobat. "Jangan kurang istirahat ya, Mang," tegur Wawan lagi. "Kalau pian garing, anak bini pian jua yang kerepotan." Aam menggeleng lantas mengaku bukan sakit karena kelelahan, tapi disebabkan oleh ketakutan. "Oh, bukannya pian kada takut hantu?" Wawan keheranan kala mendengar jawaban dari Aam. Lagi-lagi Aam hanya meringis karena Wawan masih ingat sesumbarnya dulu. Dia pun lalu bercerita dengan malu-malu saat tadi malam bertemu dengan hantu. "3 hari berturut-turut dia ikut ojekuan," ujar Aam. "Tapi baru tadi malam aku sadar kalau dia bukan manusia." "Maksudnya?" Wawan beringsut mendekat. "Cerita yang jelas, Mang, jangan sepotong-potong." Ampun pada akhirnya menceritakan Sandi, sosok yang biasa dia antar ke air putih. Dikisahkannya juga, pemuda itu selalu muncul dari warung saat Aam berniat pulang. "Pada malam kedua, aku mencium bau anyir darah dari Sandi. Lalu tadi malam, di rumahnya itu ada bayangan orang, persis seperti dia. Tubuh Sandi itu juga sangat dingin, dingin seperti mayat." Aam bergidik lagi saat teringat dia pernah menopang tubuh Sandi agar tidak terjatuh ke tanah. Sepertinya Sandi itu adalah orang yang meninggal karena kecelakaan seminggu yang lalu. "Wah, yang kecelakaan itu namanya Saiful, Mang, bukan Sandi." Wawan berujar pelan. Ia memandang Aam dengan kasihan. "Saiful?" tanya Aam tak percaya. "Bukan Sandi ya?" Wawan menggeleng. "Aku sedang menjaga anakku yang opnam saat Saiful kecelakaan, Mang. Dia itu langsung dibawa ke klinik ini sebelum dirujuk ke rumah sakit besar. Tapi ku dengar dia meninggal dalam perjalanan karena banyak kehabisan darah." "Yakin namanya Saiful, bukan Sandi?" Am bertanya sekali lagi untuk meyakinkan diri. "Yakin, Mang, namanya Saiful. Kalau tidak percaya, coba Amang tanya sendiri ke perawat yang bertugas hari itu." "Jadi Sandi yang 3 hari ini naik ojekku itu benar-benar manusia, bukan hantu?" Aa menepuk kepalanya sendiri, lalu ia tertawa keras. Petugas di apotek melirik Aam sinis. Wawan pun segera memberikan isyarat agar Aam diam. Namun Aam kesulitan menahan rasa gelinya. Ia terkekeh sendiri karena tingkahnya yang konyol. Bisa jadi tadi malam Sandi benar-benar sedang tidak enak badan sehingga wajahnya terlihat pucat, sedangkan kulit yang dingin tentu karena hawa tadi malam memang sangat berangin. Lalu tentang bayangan di balik tirai jendela, Aa menggeleng. Itu pasti hanyalah halusinasinya saja karena terlalu banyak berpikir macam-macam. Dia lalu pulang ke rumah dan menceritakan kejadian itu pada istrinya, Ida, yang sempat khawatir karena Aam tiba-tiba jatuh sakit, ikut-ikutan menertawakan suaminya. Mereka semua lega karena Sandi adalah manusia biasa sama seperti mereka. Aam saja yang sudah berpikir bukan-bukan sehingga Sandi dikira penjelmaan hantu gentayangan.
Malam itu, Aam memutuskan untuk tidak mengojek. Dia malu kalau harus bertemu dengan Sandi lagi. Dia sedang tertidur nyenyak ketika mendengar keributan di luar rumah. Suara teriakan memecahkan kesunyian malam, membuat pasangan suami istri itu terjaga dengan jantung berdegup kencang. Aam segera bangkit dari tempat tidur dan membuka jendela untuk melihat apa yang terjadi. Ida, ada apa di luar sana? Sepertinya ada yang berteriak meminta tolong, kata Aam sambil memandang keluar jendela. Ida yang juga penasaran ikut melihat keluar. Dari kejauhan, mereka bisa melihat seorang laki-laki berlari dengan panik, berteriak-teriak meminta tolong sambil menunjuk-nunjuk ke arah belakangnya. Tolong, tolong, teriak laki-laki itu. Dia terjatuh lalu bangkit lagi. Suaranya sudah serak tetapi dia kembali berteriak meminta tolong. Warga desa yang mendengar teriakan itu mulai keluar dari rumah mereka ingin tahu apa yang sedang terjadi. Aam dan Ida juga bergegas keluar rumah mengikuti kerumunan warga yang sudah berkumpul di jalan. Ketika mereka sampai di jalan, Aam pun langsung mengenali lelaki itu dan betapa kagetnya dia saat melihat bahwa laki-laki yang berlari tidak lain adalah Sandi. Tubuh Sandi penuh dengan luka, terutama di wajah dan tangannya. Baju Sandi koyak, darah mengalir dari beberapa luka yang terbuka. Sandi, teriak Aam sambil bergegas mendekati Sandi yang terhuyung-huyung hampir terjatuh ke tanah. Warga lain juga kaget melihat kondisi Sandi. Beberapa di antaranya segera mendekat untuk menolong. Apa yang terjadi? Kenapa kamu bisa seperti ini? Tanya Aam cemas. Sandi tidak mampu menjawab. Dia mengerang sambil memegangi dagunya yang sobek. Darah sudah membasahi dagu dan juga lehernya. Aam segera memapa Sandi. Ayo, cepat kita bawa dia ke klinik. Ini harus segera diobati, kata Aam kepada para tetangganya. Dengan sigap, beberapa warga membantu mengangkat Sandi dan membawanya ke klinik. Aam dan Ida ikut dalam rombongan itu. Perasaan cemas dan juga takut bercampur aduk di dalam hati mereka. Setibanya di klinik, perawat pun segera menangani Sandi untuk membersihkan lukanya, kemudian memberikan pertolongan pertama. Dokter yang bertugas malam itu memeriksa kondisi Sandi dengan teliti. Dia mengalami banyak luka gores dan luka memar. Tapi yang paling parah adalah luka di dagunya. Sepertinya dia terjatuh dengan sangat keras, kata dokter sambil membersihkan luka Sandi dengan hati-hati. Luka di dagu ini harus dijahit, mungkin akan menimbulkan bekas nantinya. Aam berdiri di dekat pintu, hatinya gelisah melihat langganan ojeknya kini terluka parah. Terlebih lagi, hanya dia seorang yang mengenali Sandi. Pian keluarganya, tanya dokter. Bukan dok, bukan. Keluarga Sandi ada di kota. Saya ini hanya kenalannya di sini. Kata Sandi dia tinggal sendirian dan kedua orang tuanya tinggal di kota semua. Setelah beberapa saat, dokter selesai memberikan perawatan kepada Sandi dan membiarkannya beristirahat. Sementara dia perlu beristirahat total dan juga pengawasan selama beberapa hari. Kami akan melakukan yang terbaik untuk memastikan dia pulih, kata dokter kepada Aam serta warga yang menunggu di luar ruang perawatan. Mereka pun berkumpul di luar klinik, lalu membicarakan kejadian tersebut. Kuat dugaan kalau pemuda malang itu bertemu korban kecelakaan yang bergentayangan. Namun, rasa penasaran itu terpaksa ditunda. Hari sudah terlalu malam, sedangkan Sandi juga sudah diberikan obat penenang. Keesokan harinya, Aam datang ke klinik setelah pulang dari menyadap karet. Dia lega saat tahu Sandi sudah sadar dan bisa menerima tamu. Ding, apa yang sebenarnya terjadi tadi malam? Tanya Aam dengan suara lembut, berharap Sandi bisa memberikan penjelasan. Sandi membuka matanya. Dia menatap kosong pada lelaki tua yang biasa mengantarkannya pulang ke rumah. Bibir Sandi terbuka, tetapi tak ada suara yang keluar. Aam memandang Sandi dengan sabar, menunggu pemuda itu bercerita. Hanya saja kali ini kesabarannya kembali diuji. Pemuda itu kembali tertidur. Bagaimana ini, Bah? Tanya Ida yang ikut menengok ke klinik. Sudah, kamu pulang saja ke rumah. Biar aku yang berjaga di sini. Aam mengambil keputusan untuk menemani Sandi di klinik. Kasihan, dia sendirian. Ida menuruti ucapan suaminya. Ia pun segera pulang. Utuh, anaknya sudah menunggunya di rumah sejak tadi.
Aam membeli makan malam di warung yang ada di depan klinik. Dia duduk dengan tenang sambil menunggu Sandi terbangun. Sebenarnya dia tidak memiliki kewajiban untuk menjaga Sandi seperti ini, terlebih lagi mereka berdua tidak memiliki hubungan dekat. Hanya saja sebagai orang tua, Aam tak tega melihat Sandi seorang diri di klinik. Dia membayangkan seandainya itu adalah utuh anaknya yang jatuh sakit di perantauan. Hari sudah larut malam ketika terdengar keributan dari dalam ruangan tempat Sandi dirawat. Pemuda itu tiba-tiba terbangun lalu membuat keributan. Ia terus berteriak-teriak, matanya melotot hampir keluar dari rongga matanya. Dokter dan juga perawat berusaha menenangkannya, namun sia-sia. Ampun, ampun, jangan ganggu aku lagi, Pul. Ampun, teriak Sandi. Tubuhnya menggigil hebat. Dokter pun kemudian memutuskan untuk memberikan obat penenang agar Sandi bisa tenang dan beristirahat. Kita harus menenangkan dia sebelum kondisinya semakin parah, ujar dokter kepada perawat. Dengan hati-hati, perawat mulai menyuntikkan obat penenang dan perlahan-lahan Sandi mulai tenang terlelap dalam tidurnya lagi. Keesokan paginya, sinar matahari pagi masuk melalui jendela klinik. Sandi terbangun dengan lemah, matanya masih sembab. Aam yang setia menunggu di samping tempat tidurnya sedikit lega karena Sandi sudah lebih baik dari kemarin. Mau minum? Tanya Aam. Sandi mengangguk pelan. Dia minum air yang diberikan Aam dengan rakus. Air mata mulai menetes dari sudut matanya. Ia menangis terseduh-seduh. Tubuhnya bergetar menahan emosi yang meluap-luap. Aam duduk lebih dekat sambil menenangkan Sandi. Apa yang sebenarnya terjadi, Ding? Kenapa kamu seperti ini? Dengan suara bergetar, Sandi pun mulai bercerita. Mang, sebenarnya sayalah yang menabrak Saiful karena kami berkelahi di kebun karet. Sayalah yang menyebabkan dia meninggal, Mang. Suaranya pecah dan ia menangis semakin keras. Aam terkejut kala mendengar pengakuan itu. Apa? Jadi kamu yang... Ia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya karena terlalu kaget. Saya panik, Mang. Takut kalau sampai tersangkut masalah hukum, apalagi saya pendatang di sini. Lanjut Sandi, suaranya penuh dengan rasa bersalah dan ketakutan. Sandi menjelaskan kronologi kejadian naas yang membuat Saiful meninggal dunia. Saiful adalah teman yang datang untuk ikut bekerja bersama Sandi. Akan tetapi mereka yang saat itu sudah mabuk justru bertengkar. Sandi naik darah. Dia pun langsung menabrak motor Saiful dengan keras sehingga temannya itu terpelanting jatuh. Kepala Saiful membentur jalan dengan keras. Darah merembes keluar dari kepala yang tidak tertutupi helm. Sandi sebenarnya juga terluka, tetapi tidak separah Saiful. Dia yang panik melihat keadaan temannya yang sudah kelojotan di jalan langsung kabur. Saya menyesal, Mang. Siang malam Saiful selalu datang, sehingga saya hampir saja gila kalau berada di tempat sepi sendirian. Berulang kali saya minta pada Abah agar diizinkan kembali ke kota, tetapi Abah selalu menolak. Terpaksa saya kembali bekerja di sini walau selalu dihantui oleh Saiful. Puncaknya kemarin malam, saat pulang berjalan kaki, Saiful mengejar saya sampai terluka seperti ini. Aam menatap Sandi dengan perasaan campur aduk. Kamu harus menyerahkan diri. Kita tidak bisa terus seperti ini. Mungkin dengan seperti itu, arwah Saiful bisa tenang dan tidak menghantuimu lagi. Sandi terdiam merenungkan ucapan Aam. Iya, Mang. Mungkin itu jalan yang terbaik. Saya harus bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi. Aam mengangguk sedikit lega bahwa Sandi mau bertanggung jawab. Setelah Sandi lebih sehat, mereka pun pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut. Sandi menceritakan semuanya dengan jujur. Dia juga berharap mendapatkan pengampunan dari keluarga korban dan bisa hidup tenang kembali. Setelah kejadian itu, Aam tak pernah lagi bertemu dengan Sandi. Meskipun begitu, Aam selalu berharap Sandi bisa menjalani hidup yang lebih baik lagi setelah ia bebas nanti. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Kenanga Kinasi, kisah dari tanah Kalimantan, selalu menarik untuk disimak dan keren banget. Kisahnya benar-benar keren dan endingnya saya nggak nyangka. Jadi
Saya tuh pada awalnya karena saya tahu nih karena kaki nasi kan plot twist nih keseringan ya. Saya pikir itu tadinya Sandi itu benar-benar hantu dan yang membunuh Sandi itu adalah Wawan. Tadinya saya pikir demikian, tapi ternyata salah. Sandi adalah manusia ya, benar dan Saiful korban kecelakaan yang mana memang menghantui, meneror sampai tukang ojek akhirnya nggak berani ngojek malam, termasuk meneror Sandi itu adalah hantu sebenarnya. Dan pertanyaan pasti gini ntar teman-teman ya, waktu Sandi pulang itu, Sandi badannya agak dingin ya kan, badannya dingin pas dipegang sama Aam nih. Terus Aam kayak ngelihat di rumahnya itu ada orang. Ternyata ya Sandi itu ketakutan ya, ketakutan. Jadi dia dingin, pucat, dan dia juga melihat tuh orang yang ada di dalam rumahnya dia. Padahal dia tinggal sendiri itu Saiful ternyata teman-teman. Dan ketika ditanya, kok ada motor, kenapa naik ojek? Ya itu karena motor itu akan menjadi barang bukti ya. Dia akhirnya mungkin karena trauma atau apa, jadi dia pulang tuh nggak naik motor dan sosok yang menunggu di tangki itu yang pernah dilihat oleh Aam sendiri di situ adalah Saiful. Apa namanya sosok yang menyerupai Saiful ya teman-teman. Keren banget kisahnya kena Kinasi dan di sini banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah barusan ya. Terutama kalau saya lebih suka melihat ke arah Aam ini adalah sosok ayah yang bertanggung jawab, sosok suami yang pekerja keras. Dia sudah kerja sebagai buruh penyadap karet, tapi malamnya, sorenya atau malamnya dia masih ngojek. Ini benar-benar keren banget. Dan ketika Sandi ngasih uang dia nggak ada kembalian, sudahlah nggak apa-apa. Jadi benar-benar tulus ikhlasnya nih. Jadi Aam benar-benar seperti dituntun untuk menunjukkan kebenaran dalam satu kejadian yang mana pada akhirnya Sandi pun mengakuinya itu dan mau menyerahkan diri ke pihak yang berwajib karena dia sudah merasa nggak kuat ya karena diteror terus. Dan Pak Aam lah orang yang berhasil memujuk Sandi untuk mengakui seluruh perbuatan. Kisahnya keren banget kena Kinasi dan suasana Kalimantannya dapet karena bahasa-bahasa Banjarnya juga banyak di dalamnya. Dan semoga teman-teman para pecinta penikmat horor misteri ya, lebih khususnya kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita merasa terhibur dengan kisah barusan. Terima kasih untuk Kenanga Kinasi, ditunggu lagi kisah-kisah keren selanjutnya, kisah-kisah luar biasa selanjutnya. Dan silakan, mungkin buat teman-teman yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain tentang kisah barusan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat teman-teman mungkin yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya ya, tombol jempolnya, atau boleh juga dong di-share link videonya ke teman-temannya atau saudara-saudaranya yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena kehadiran teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan oh iya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, silakan bisa diklik tombol merah subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload setiap harinya teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat atau jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi pengalaman pribadi di sini tidak hanya dari diri sendiri ya, bisa keluarga ataupun lingkungan sekitar. Apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini dan bebas dalam bentuk audio boleh atau rekaman suara dalam bentuk tulisan chat WA boleh, senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah kami ucapkan terima kasih, dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan harap bersabar ya karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.